Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Yulianto, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan NIM 351280 dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Baik, saya akan menjawab 5 soal dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Nomor 1, jelaskan pengertian etika bisnis dan hukum bisnis. Etika bisnis merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kalau hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun yang terjadi dalam praktek bisnis. Nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui terkait Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau biasa disingkat GCG yaitu prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengolahan perusahaan yang melandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. GCG itu sendiri dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, di mana terdiri dari sejumlah hal yang saling berkaitan. Di antaranya yaitu sistem aturan yang diterapkan dalam praktek yang jujur dengan kepemimpinan yang baik. Good Corporate Governance juga menggambarkan baiknya kerangka kerja dalam perusahaan. Hal ini karena sebuah perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau GCG tersebut dipimpin oleh para eksekutif yang jujur dan berpengalaman serta memiliki kemampuan mumpuni sehingga bisa menjadi unsur utama bagi para investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Nomor 3, jelaskan tujuan dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance memiliki tujuan utama yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders dan sekaligus meningkatkan nilai saham dalam jangka yang panjang. Maksudnya di sini dari pihak internal yang terdiri dari direktur, para pekerja, dan manajemen akan menerima gaji dalam jumlah yang wajar. Pemegang saham juga menerima pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Begitu juga halnya dengan pelanggan, mereka dapat memperoleh barang ataupun jasa dengan harga yang wajar serta masyarakat sekitar memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat lainnya dari perusahaan tersebut. Nomor 4, jelaskan bagaimana cara mencegah fraud. Fraud atau kecurangan bisa dicegah dengan 4 cara, yaitu pertama, internal auditor yang berguna untuk mendeteksi laporan palsu tentang keuangan. Kedua, menggunakan external auditor, yaitu lembaga yang dipercaya untuk memeriksa laporan keuangan di perusahaan tersebut dan juga lebih terlihat transparan terhadap para investor mengenai laporan keuangan di perusahaan tersebut. Ketiga, perubahan posisi dan fungsi secara rutin atau bisa juga melakukan mutasi atau perpindahan tempat pada karyawan. Dan keempat, laporan harta secara rutin supaya mengetahui jumlah harta kekayaan dan sumbernya dari mana. Nomor 5, terakhir jelaskan kenapa CSR menjadi penting. CSR atau yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility merupakan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga CSR ini sangat penting bagi perusahaan atau organisasi bisnis karena kita ketahui bahwa CSR ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selain menguntungkan bagi masyarakat, CSR juga berdampak baik bagi perusahaan. Kenapa? Karena melaksanakan program CSR tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Juga membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya dan juga memberikan inovasi bagi perusahaan. Sehingga dengan penerapan CSR, keseimbangan antara lingkungan, masyarakat, dan perusahaan tetap terjaga sehingga memudahkan dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.